Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lidzalika wajhil karimi azimi sultanik. Pemirsa Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda dalam program Oase ini. Dan semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Net TV, sering sekali kita melihat ataupun berhadapan dengan sesuatu di sekitar kita yang sesungguhnya sesuatu itu merupakan sesuatu yang sangat bermakna, tapi kita mengabaikannya. Sering sekali kita datang ke suatu tempat di mana tempat itu sebenarnya adalah tempat yang penuh inspirasi, tapi kita mengabaikannya, kita abai dengan sesuatu itu. Padahal di dalam Al-Quran kita sudah ada rambu-rambu tersendiri yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita melakukan perjalanan kita harus selalu berusaha untuk memetik hikmah di dalam perjalanan kita itu. Kul siru fil ardi panzur kaifa bada'al ladzina min qablikum. Berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah di sekitar kalian itu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan umat-umat sebelum kamu, supaya kita menjadi seorang yang pembelajar, seorang yang mengais hikmah dari peristiwa yang terdahulu. Itulah yang disebut kisah. Di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, sesungguhnya bertabur kisah-kisah yang sangat penting untuk selalu kita renungkan, untuk selalu kita baca. Kenapa kita selalu diperintahkan untuk membaca Al-Quran? Selain karena Al-Quran adalah kalamullah, selain karena Al-Quran adalah ibadah ketika kita membacanya, juga karena Al-Quran adalah kisah. Dan kisah itu harus selalu diulang-ulang, harus selalu diceritakan, harus selalu dibaca, harus selalu didengar, dan harus selalu diperdengarkan. Sehingga dia membawa inspirasi ke sebanyak-banyaknya orang. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas di dalam Al-Quran 114 surah itu semuanya berisi kisah-kisah. Dan kalau kita membaca surah Al-Baqarah, dari juz pertama itu sudah dimulai dengan kisah penciptaan Adam dan Hawa. Kisah penciptaan manusia, dari awal penciptaan kehidupan di dunia ini, dimulai di surah Al-Baqarah. Kemudian kita lanjut di juz 2. Di sana kita bertemu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel yang dikenal sebagai umat yang paling bandel di dalam Al-Quran. Banyak kisah-kisah di dalamnya yang sesungguhnya bisa menjadi sumber kita untuk merujuk itu. Dan kisah sudah diakui oleh berbagai macam penelitian, sudah dibuktikan oleh berbagai macam pakar di bidangnya, bahwa dengan berkisah bisa lebih memudahkan memasukkan pemahaman baru, bisa lebih memasukkan etika-etika ke dalam peserta didik kita lewat kisah-kisah. Makanya dalam pembelajaran, dalam ilmu pembelajaran sekarang sudah dikenal dengan istilah pembelajaran storytelling. Storytelling itu adalah upaya berkisah di depan para peserta didik, menjelaskan sesuatu dengan kisah, menceritakan sesuatu sumber pelajaran itu, supaya peserta didik kita bisa lebih memahaminya. Dan di dalam dunia jurnalistik pun kita sudah dikenal dengan storytelling journalism, jurnalisme bercerita atau jurnalisme sastra, di mana para wartawan diminta untuk menulis berdasarkan tuturan orang bercerita, sehingga orang yang membacanya bisa lebih memahami, orang yang membacanya bisa lebih terinspirasi, dan bisa membuat pembaca lebih tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada, saya lebih senang bercerita dimanapun saya berada. Saya lebih senang ketika diundang di hal seperti ini, menganggap bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kisah, bukan sebuah tausiah. Karena kalau kita merujuk kepada kata dasar dari tausiah itu, sesungguhnya tausiah
diperuntukkan bagi orang-orang yang merasa yakin sebentar lagi akan mengakhiri hidupnya di dunia ini, dan dia menyampaikan sesuatu, maka sesungguhnya proses itu yang disebut tausiah. Jadi kalau sebenarnya seorang ustaz dipanggil untuk melakukan tausiah, sebenarnya seakan-akan ada kekhawatiran bahwa mungkin sang ustaz ini sebentar lagi akan mengakhiri hayatnya, sehingga dia sudah harus bertausiah. Tapi itu pemaknaan dasar, tapi dalam segi implementasi, dalam segi pemaknaan bahasa, dalam kehidupan kita sehari-hari di mana tausiah dianggap sebagai nasihat, sebagai upaya untuk saling nasihat menasihati sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi dalam surah lain disebutkan bahwa tusuna ini obat dayam. Bahwa ketika kita sudah merasa ajal kita sebentar lagi akan meninggalkan kita, kita sudah merasa bahwa mungkin usia saya tidak lama lagi, maka kita diminta untuk berwasiat, bertausiah. Bukan hanya 7 menit, biasa 1 menit juga kita diminta untuk bertausiah, untuk menyampaikan sesuatu yang terbaik kepada hidup kita. Dan disitulah sebenarnya peranan kisah. Sebentar pemirsa Net TV, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.